Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati Sani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji T 2 sampel independen. Sebelumnya, apa sih uji T itu? Uji T adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nol. Penggolongan uji T. Uji T berdasarkan jumlah sampelnya dibagi menjadi dua, yaitu uji T 1 sampel dan uji T 2 sampel. Kemudian uji T 2 sampel digolongkan kembali berdasarkan hubungan antara populasinya menjadi dependent sample t-test dan independent sample t-test. Selanjutnya saya akan lebih dalam menjelaskan tentang independent sample t-test atau uji T 2 sampel independen, yaitu jenis uji tes statistik parametrik yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok data yang tidak berpasangan. Maksud tidak berpasangan adalah penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Kemudian, syarat uji T 2 sampel independen. Yang pertama, data harus berdistribusi normal. Kedua sampelnya independen. Ketiga, tipe data numerik. Kemudian, prinsip pengujian, melihat perbedaan variansi kedua kelompok data, sehingga sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu harus diketahui apakah variannya homogen atau equal variance atau variannya heterogen. Jadi, sebelum melakukan uji T, kita harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu untuk mengetahui varian data yang akan kita hitung itu homogen atau heterogen. Langkah-langkah uji T 2 sampel independen. Yang pertama, uji homogenitas variansi dengan uji F atau Fisher. Jadi, uji homogenitasnya itu menggunakan uji F. Kenapa kita harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu? Karena varians data homogen dengan varians data heterogen itu rumus T hitungnya berbeda. Langkah untuk menghitung uji F, yang pertama kita menentukan hipotesis. Hipotesisnya H0 sama dengan kedua kelompok memiliki variansi homogen, H1 sama dengan kedua kelompok memiliki variansi heterogen. Selanjutnya, hitung uji F dengan rumus F hitung sama dengan varians besar dibagi varians kecil. Kemudian kriteria pengujiannya kita harus membandingkan F hitung dengan F tabel yang akan didapat dari tabel distribusi uji F. Kriterianya, H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel. Setelah kita mengetahui data itu homogen atau heterogen variansnya, maka kita merumuskan hipotesis untuk uji T. Pengujian hipotesis ada dua, yaitu hipotesis satu arah one tail dan hipotesis dua arah atau two tail. Hipotesis satu arah atau one tail ini digunakan jika hipotesisnya sudah jelas arahnya. Misalnya, dalam soal terdapat kalimat terdapat hubungan yang positif antara variabel X dan variabel Y. Berarti arahnya sudah jelas positif. Sedang jika tidak jelas, maka kita menggunakan hipotesis dua arah atau two tail. Langkah yang ketiga, menentukan taraf signifikansi. Taraf signifikansi adalah peluang kesalahan yang ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan. Biasanya dinotasikan dengan alfa. Keempat, menentukan nilai T hitung. Uji T untuk varians yang homogen menggunakan rumus Pooled variance, yaitu T hitung sama dengan rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 dibagi
simpangan baku gabungan dikali akar dari 1 per jumlah sampel pertama ditambah 1 per jumlah sampel yang kedua dengan rumus simpangan baku gabungan seperti ini. Kemudian uji T untuk varians yang heterogen menggunakan rumus spirited variance, yaitu T hitung sama dengan rata-rata X1 dikurangi rata-rata X2 dibagi varians sampel pertama dibagi jumlah sampel pertama ditambah varians sampel kedua dibagi jumlah sampel kedua. Kemudian menentukan T tabel. Menentukan T tabel ini juga dipengaruhi oleh pengujian hipotesis, apakah dia two tail atau one tail. Jika two tail, maka taraf signifikansinya harus kita bagi dua dulu. Jika pengujian one tail, tidak perlu dibagi dua. Rumus untuk derajat kebebasan, jumlah sampel pertama ditambah jumlah sampel kedua dikurangi 2. Keenam, kriteria pengujian hipotesis. Jika hipotesisnya satu arah, maka kita menggunakan untuk arah kanan atau untuk arah kiri. Sedangkan jika untuk dua arah, pengujian dua arah, maka kriteria pengujian yang dipakai untuk dua arah atau two tail. Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Agar lebih paham, mari kita mengerjakan contoh soal. Contoh soalnya seperti ini dan datanya seperti ini. Kita akan mengerjakan contoh soal ini di lembar kerja Excel. Oke, sekarang kita sudah ada di lembar kerja Excel. Langkah pertama, kita copy terlebih dahulu data yang ada di soal, yaitu data pertambahan skor nilai matematika seperti ini. Kemudian pertanyaan soal, contoh soal tadi adalah apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara menggunakan metode A dan metode B dengan alfa 0,05. Langkah pertama, seperti penjelasan tadi, uji homogenitas menggunakan uji F. Hipotesisnya seperti ini. Untuk F hitungnya, kita membutuhkan varians dari sampel metode A dan sampel metode B. Kita menggunakan rumus sama dengan varians sampel. Kita blok nilai sampel metode A. Untuk varians metode B, kita blok. Nah, sudah didapatkan variansnya. Sekarang F hitungnya, varians besar dibagi varians kecil. Karena di sini varians metode A lebih besar, jadi varians metode A dibagi varians metode B. Kita dapatkan F hitungnya sama dengan 1,7949. Lanjut ke kriteria pengujian. Dalam kriteria pengujian ini kita membandingkan F hitung dengan F tabel. Maka kita harus mencari terlebih dahulu F tabelnya. F tabel, taraf signifikansinya atau alfa 0,05. Jumlah sampel pertama 11 dikurangi 1, 10. Jumlah sampel kedua dikurangi 1, 10 dikurangi 1 sama 9. Kita lihat di tabel distribusi uji F. Tabel distribusi F. Untuk alfa 0,05 dan N1 10 dan N2 9, maka didapat F tabel sama dengan 3,14. Kita tulis 3,14. Maka dapat kita simpulkan F hitung nilainya 1,7949
sedangkan F tabel 3,14. Maka F hitung lebih kecil dari F tabel. Ini berarti terima H0. Jadi kesimpulannya variansi homogen. Oke, kita sudah tahu data yang akan kita hitung itu variansi homogen. Langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Dalam soal tadi tidak ada penjelasan mengenai hubungan arah antara dua variabelnya. Maka kita menggunakan pengujian hipotesis dua arah atau two-tail. Hipotesisnya seperti ini. H0, tidak ada perbedaan antara metode A dan metode B. H1, terdapat perbedaan antara metode A dan metode B. Kemudian, angka ketiga, taraf signifikansi sudah diketahui dalam soal, alfanya 5% atau 0,05. Yang keempat, menentukan nilai T hitung. Karena sudah diketahui variansi homogen, maka nilai rumus T hitung yang dipilih ini ya. Nah, sekarang untuk menentukan T hitung, kita perlu rata-rata metode A dan metode B. Rata-rata metode A, average. Kita blok datanya. Kemudian rata-rata metode B. Selanjutnya, kita kurangi rata-rata metode A dikurangi rata-rata metode B. Kemudian kita cari simpangan baku gabungan. Ini ya rumusnya. Sama dengan N1 11 dikurangi 1 10 dikali varians metode A ditambah N2 10 dikurangi 1 9 dikali dengan varians sampel kedua. Kemudian kita kasih kurung di sini karena satu kesatuan. Kemudian dibagi N1 11 tambah N2 10 dikurangi 2 itu 19. Kemudian kita kurung lagi, lalu kita akarkan square root. Ini hasilnya, simpangan baku gabungannya 0,3972. Selanjutnya kita cari akar dari 1/N1 ditambah 1/N2. Square root, langsung akarkan 1 per N1 nya 11 ditambah 1 per N2 nya 10, hasilnya 0,4369. Nah, selanjutnya T hitung. Sekarang tinggal kita substitusikan X bar 1 dikurangi X bar 2 sudah ada, dibagi
simpangan baku gabungan dikalikan dengan maka teh hitungnya 0,8539. Nah, kita telah menemukan teh hitung, kita lakukan penyelesaian soalnya di Microsoft Word agar lebih rapi. Hasil yang tadi kita telah hitung bersama sudah disalin ke dalam Word. Kemudian nilai teh hitung tadi 0,8539 kita bulatkan menjadi 0,85 saja. Kemudian angka yang kelima, nilai T tabel. Nilai T tabel karena pengujian hipotesis dua arah, maka T tabel taraf signifikansinya kita bagi 2, 0,05 menjadi 0,025. Kemudian untuk derajat kebebasannya, jumlah sampel pertama 11 ditambah jumlah sampel kedua 10, 21 dikurangi 2 sama dengan 19. Kita cari harga T 0,025 untuk derajat kebebasan 19 di dalam tabel distribusi T. Ini 0,025 derajat kebebasan 19, maka harganya 2,09302. Kita ambil 2,09 saja. Terus ini 0,2,09. Oke, selanjutnya keputusan uji kita ketahui min T tabel sama dengan min 2,09, T hitung sama dengan 0,95, dan T tabel sama dengan 2,09. Karena T hitung terletak di antara min 2,09 dan 2,09, yaitu min 2,09 kurang dari 0,95 kurang dari 2,09, maka H0 diterima sesuai dengan kriteria pengujian tutorial yang ada di penjelasan PowerPoint. Langkah terakhir, kesimpulan, maka bisa kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan hasil belajar siswa antara metode A dan metode B, atau metode A dan metode B tidak berpengaruh nyata terhadap hasil belajar siswa. Jadi penyelesaian contoh soal uji T 2 sampel independen sampai di sini sudah mengerti ya teman-teman. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai uji T 2 sampel independen. Mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan kata. Semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.